Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mengawali review-review untuk saham-saham yang akan saya buat analisis teknikal hari ini. Di awal video ini saya akan melihat IHSG terlebih dahulu ya. Nah, jadi IHSG sampai sekarang dia masih belum bisa melewati area resisten ini ya. Jadi di sini resisten, dan di sini sempat ke breakout berkali-kali. Tapi ya gagal. Ini kemarin dengan volume dengan kenaikan harga yang lumayan besar, tapi volume juga masih di bawah garis MA20 ya. Dan ternyata setelah itu longsor lagi, jadi nggak berhasil sampai ke resisten yang 6.755 ini dan kembali turun ke 6.655 ya. Nah, tapi ini lowernya sudah mulai ada indikasi naik ya di sini. Sini naik, sini juga jadi lebih tinggi. Alhamdulillah. Ini sebelumnya lowernya di sini. Oke, jadi ada terbentuk lower high ya, lower high. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya untuk hari ini di video ini saya akan membahas saham MNCN ya. Nah, ini adalah garis support resisten yang sudah ada sebelumnya. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu saya lupa. Saya pernah juga menganalisis saham MNCN ini. Nah, sekarang posisinya dia retest ya. Jadi kemarin dia ini di sini saya buat area support, di sini juga bisa kita lihat di sini support, di sini juga resisten, kemudian turun, kemudian resisten di breakout, kemudian di sini menjadi support lagi, naik ke atas dan kemudian supportnya di breakdown ya. Nah, kemudian berubah menjadi resisten di sini 2 kali pantulan, kemudian di breakout lagi di sini, kemudian turun di sini mau retest ke trend line karena ini kan sebelumnya downtrend ya. Ini downtrend, kemudian di sini dia mau retest ke trend line ini, ke resisten sebelumnya. Kemudian dia kembali naik ke atas dan di sini di breakdown lagi dan turun. Dan ternyata di sini dia sudah mendekati resisten ya, udah mencoba menembus resisten ini, tapi ternyata gagal ya. Jadi polanya saham yang turun itu sama semua. Jadi dia turun, retest, kemudian turun ke sini atau langsung ke bawah. Kalau ke bawah lagi kita cari di sini ada support minornya, nggak ada barangannya ya. Nah, jadi dia akan turun ke sini. Kalau ini juga tembus juga berarti dia akan bablas ke sini. Jadi sekitar berapa persen tuh? Coba kita lihat, kalau ini dari sini sekitar 9%. Kalau dia akan jebol juga dari support yang ini, karena ini kan saya gambarkan support situ, di sini ada pantulan support ya. Sini pantulan support, sini juga ada pantulan. Di sini juga support. Di sini juga support, di sini juga support, di sini juga support. Jadi lumayan banyak pantulan di area support yang ini ya. Jadi semoga aja di sini dia kembali naik ke atas. Saya hapus dulu. Jadi sekitar kalau sampai di sini dia sekitar 9% ya. Jadi kalau kita mau masuk bisa kita ambil di harga ini. Jadi kita bisa ambil di area ini. TP-nya di sini. Cut loss-nya 1 tick di bawah sini aja. Jadi sekitar kemungkinan take profit kita sekitar 12,66%, atau cut loss-nya di cuman 3,16% kalau kita belinya di 790. Tapi kalau belinya di tengah-tengah area ini di 7.800, kita cut loss-nya cuma sekitar 2%. Nah, dengan catatan ketika dia turun ke bawah ya. Jadi ketika dia turun ke bawah kita ambil di sini. Tapi kalau ternyata dia nanti berhasil breakout di atas, kita bisa ambil di atas ini juga, di area ini. Nah, dengan catatan cut loss-nya juga tetap 1 tick di bawah area supportnya. Nah, terus take profitnya bisa di sini atau di sini, yang tertingginya di sini. Itu
Nah, di sini ada resisten sekitar 16,2%. Tentunya kalau take profit itu terserah kalian ya. Jadi saya nggak pernah buat acuan take profitnya harus segini, nggak pernah. Jadi terserah kalian. Jadi kalian udah untung 1% mau dijual juga nggak masalah, 2% udah mau dijual juga nggak masalah. Yang penting kan profit yang penting. Jangan malah jual rugi. Tapi kalau emang harus cut loss, tapi yang selalu saya tekankan, kalau udah tembus dari support ya udah kita cut loss, nggak usah tunggu nanti, nggak usah berharap-harap. Penyakitnya para trader itu adalah berharap ya, ternyata harapannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Harusnya balik, ternyata malah bablas ke bawah. Oke. Jadi itu dia, tetap disiplin cut loss. Jadi kita bisa ambil ketika dia turun ke bawah sini, atau kita ambil ketika dia breakout. Tapi jangan ambil malah dia ketika dia berada di tengah-tengah, itu jadi bikin rancu ya. Kita ambil di sini cut loss-nya udah terlalu lebar, jadi sekitar 8,34% ya. Atau misalnya kita ambil di sini malah 12% ya. Sedangkan take profit kita cuma sekitar 2,3. Tapi ya nggak masalah kalau emang kalian mau sabar. Tapi yang pasti tetap disiplin cut loss. Transaksi asingnya sendiri saham MCN ini kemarin tanggal 24 dia asing ada akumulasi sekitar 76.000 lot ya. Tanggal 21 juga dia akumulasi setelah dia distribusi terus ini 1, 2, 3, 4, 5 hari dia distribusi terus menerus, dan 2 hari kemarin berturut-turut dia akumulasi dengan jumlah lot yang lumayan besar ya, 50.000 lot. Nah ini juga asing suka ya mungkin saham ini ya, jadi dia cuman akumulasinya lebih banyak dibandingin distribusinya. Kalau dari broker summary-nya MCN kemarin tanggal 24 kemarin yang banyak akumulasi itu ada YU di harga rata-rata 872. Dia punya sekarang 45.000 lot sisanya ya. Jadi dia beli 46.000 lot dan dia jual ya dia beli 46.000 lot dan dia jualannya 515 cuman. Jadi 46.000 dia jualnya 500. Di sini juga OD dia beli 34.000 lot, dia jualannya cuman 737 ya. Jadi dia masih punya 34.000 lot. Dan CP juga dia beli 12.502 lot, dia jualannya cuman 5 lot. Jadi dia masih punya 12.497. Dan harga rata-rata 872 ya. 872 itu berarti di sini di atas sebelum penutupan ya. Kalau penutupan kemarin 870, dia di atas penutupan. Kalau kita lihat dari transaksi 3 bulan terakhir sampai sekarang berarti siapa yang masih punya barang banyak? Nah, ini yang masih punya paling banyak adalah ZP ya, ZP, dan dia harga di atas 956, dia punya barang 892.000 lot. Jadi lumayan banyak nyangkut di atas ini. Rata-rata yang punya barang banyak di atas ini nyangkut semua ya, di harga 950-an rata-rata. 950-an. Jadi masih nyangkut di sini dan mereka udah rugi sekitar 13% ya. Jadi masih banyak temen ya, istilahnya saham ini masih bisa dilirik karena banyak yang harganya di atas ini. Berarti sekarang harganya sudah murah ya. Kalau ini juga, kalau dari RSI-nya dia kembali ya dari resisten 50. Kemarin dia sudah breakout, udah menembus dari area 50 dan ternyata kembali turun ke bawah. Dan ini juga nggak ada indikasi divergence sama sekali ya. Sama, ini harganya naik, ini juga harganya naik. Oke. Kalau dari MA-nya masih MA50-nya masih bertahan di atas garis MA 200-nya ya. Cuman kalau dia terus-menerus di sini kemungkinan juga akan terjadi dead cross. Jadi garis MA50 akan memotong garis MA200. Oke, jadi kita lihat aja nanti seperti tadi kesimpulannya ya. Jadi kita kalau mau ambil bisa tunggu di sini atau tunggu dia breakout di atas ini. Jangan ambil di tengah-tengah kalau nggak mau
loss terlalu banyak. Oke, sekian dari saya. Semoga analisis ini bermanfaat dan kalian mendapatkan pelajaran dari analisis teknikal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.